Hari itu aku hanya ingin membersihkan sofa yang terkena tumpahan jus anakku. Aku tidak tahu, dari celah sofa itulah hidupku akan hancur. Sekaligus terlahir kembali. Sebuah ponsel asing berdering. Di layarnya muncul satu nama yang seharusnya mustahil, Farid sayang. Padahal Farid, suamiku, sudah dikubur 2 tahun lalu. Malam itu aku tidak hanya menemukan sebuah ponsel. Aku menemukan kebohongan terbesar dalam hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Hari Minggu itu terasa begitu lengang dan damai. Sinar matahari pagi menembus jendela apartemen sederhana milik Hana, menerpa tumpukan mainan balok milik Lala, putrinya yang berusia 4 tahun. Hana, seorang wanita berhijab yang pembawaannya selalu tenang, tersenyum tipis melihat putrinya asyik menyusun menara. Sudah 2 tahun berlalu sejak Farid, suaminya, dinyatakan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil tunggal yang fatal. Kedatangan Ibu Ambar siang itu sedikit rusik. Ibu Ambar langsung masuk tanpa menunggu dipersilakan, memindai seisi ruangan. Kamu tampak kurusan. Apa uang bulanan dari ibu cukup? Hana mengangguk kaku. Alhamdulillah cukup. Hana juga mulai menerima pesanan kue kering lagi. Kemudian Ibu Ambar beralih pada topik yang membuat Hana tidak nyaman. Soal rumah peninggalan Farid yang di luar kota itu, sepertinya lebih baik dijual saja. Biar uangnya ibu kelola sekalian. Kamu kan tidak mengerti soal properti. Hana mencoba menyela, tapi Bu, itu kan satu-satunya kenangan. Kenangan tidak bisa memberi makan. Hana, potong Ibu Ambar cepat. Sudahlah, nurut saja sama orang tua. Ini semua demi Lala. Kamu fokus saja membesarkan dia. Hana memilih diam. Ibu Ambar memeluk Lala terlalu erat sebelum pamit pulang. Setelah pintu tertutup, Hana akhirnya bisa bernapas lega, meskipun hatinya terasa ganjil. Menjelang sore, saat Hana sedang menyuapi Lala makan, Lala tidak sengaja menumpahkan jus jeruk ke sofa. Astaga, Lala. Hana bergegas mengambil lap. Saat dia menekan-nekan bantal sofa untuk menyerap tumpahan, tangannya menyentuh sebuah benda keras yang tersembunyi di celah sofa. Hana menariknya keluar. Sebuah ponsel pintar berwarna hitam mengilap. Jelas bukan miliknya. Ini pasti ponsel Ibu Ambar yang terjatuh tadi. Hana melihat keluar jendela, mobil Ibu Ambar sudah tidak ada. Pasti sudah jauh. Hana menghela napas. Dia tidak punya nomor lain untuk menghubungi mertuanya. Terpaksa dia harus mengantarnya nanti malam. Hana meletakkan ponsel itu di atas meja televisi. Malam harinya setelah menidurkan Lala, Hana duduk di ruang tamu melipat pakaian kering. Rumah terasa sunyi. Tiba-tiba keheningan itu pecah. Ponsel Ibu Ambar yang tergeletak di meja berdering kencang dengan nada dering yang asing. Hana bangkit dan berjalan ke arah meja. Dia mengambil ponsel itu dan saat itu juga dunianya serasa berhenti berputar. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan foto si penelepon. Foto seorang pria yang sangat ia kenali. Pria itu tersenyum lebar, tampak sehat dan bahagia, mengenakan kemeja biru yang belum pernah Hana lihat sebelumnya. Di bawah foto itu tertera nama kontak yang membuat lutut Hana lemas. Farid sayang. Jantung Hana berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ini tidak mungkin. Farid sudah meninggal. Farid sudah dikubur 2 tahun lalu. Panggilan itu terus berdering, memekakan telinga, seolah memanggilnya dari alam baka. Tangan Hana gemetar hebat. Panggilan dari Farid sayang, akhirnya berganti dengan layar yang kembali gelap. Belum sempat Hana meletakkan ponsel itu, layarnya menyala lagi. Kali ini bukan panggilan. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp muncul di layar kunci. Dari kontak yang sama, Farid sayang. Rasa ingin tahunya bercampur dengan ketakutan yang samar, mengalahkan rasa sopan santunnya. Dia harus tahu. Dia menggeser layar. Ponsel itu meminta kata sandi. Hana mencoba tanggal lahirnya, gagal. Tanggal lahir Lala, gagal. Hana terdiam sejenak.
Dengan jari yang masih gemetar dia mengetikkan 6 digit. Tanggal ulang tahun Farid. Klik ponsel itu terbuka. Jantungnya berdebar lebih kencang saat dia membuka aplikasi WhatsApp. Obrolan dengan Farid sayang berada di paling atas. Pesan terbaru baru saja masuk beberapa detik yang lalu. Bu, transfernya sudah masuk. Terima kasih. Uangnya akan aku pakai untuk biaya sekolah dia bulan ini. Jangan sampai Hana tahu kita masih berhubungan. Napas Hana menjadi dangkal. Tubuhnya mulai dingin. Ini bukan lelucon. Ini sesuatu yang nyata. Tangannya bergerak sendiri, menggulir layar ke atas. Ini bukan obrolan baru. Riwayat obrolan itu panjang, membentang selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, melewati tanggal kecelakaan Farid. Pesan dari 3 hari setelah pemakaman, Bu, apa Hana curiga? Jawaban Ibu Ambar, tidak. Dia terlalu bodoh dan hancur untuk berpikir. Pesan dari sebulan setelahnya, uang asuransinya cair. Ibu akan transfer bagianmu. Hati-hati di sana. Pesan dari setahun yang lalu, Bu, aku butuh lebih banyak. Bisnis di sini butuh modal. Jawaban Ibu Ambar, tenang. Ibu akan urus penjualan rumah peninggalan bapakmu. Nanti Ibu bilang ke Hana itu untuk biaya Lala. Hana terduduk lemas di sofa. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan. Air mata karena pengkhianatan yang begitu dalam dan gelap. Semua ini bohong. Kematian Farid, duka Hana, solidaritas Ibu Ambar, semuanya adalah sebuah sandiwara besar yang dirancang dengan sempurna. Hana menggulir lagi, mencari bukti yang tak terbantahkan dan dia menemukannya. Di antara ratusan pesan teks tentang transfer uang dan kebohongan, ada sebuah kiriman media, sebuah foto. Hana menyentuh foto itu. Gambarnya membesar, memenuhi layar. Itu adalah Farid. Benar-benar Farid, dia tampak sedikit lebih gemuk dan sekarang berkumis tipis. Dia sedang berada di sebuah pesta ulang tahun anak-anak, menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Di sampingnya berdiri seorang wanita asing yang cantik tersenyum ke arah kamera, tangannya melingkar mesra di pinggang Farid. Mereka tampak seperti keluarga kecil yang bahagia. Hana menekan tombol informasi foto itu. Tanggal diambil, 3 hari yang lalu. Hana tidak bisa bernapas. Selama 2 tahun ini, dia menangisi seorang suami yang ternyata sedang membangun keluarga baru di tempat lain. Selama 2 tahun ini dia hidup prihatin, sementara uang asuransi kematian suaminya dipakai untuk membiayai sekolah anak dari wanita lain. Dan Ibu Ambar adalah dalang di balik semua ini. Rasa mual yang hebat tiba-tiba menyerang Hana. Dia melemparkan ponsel itu ke sofa, seolah benda itu adalah bara api. Dia berlari ke kamar mandi, membungkuk di atas wastafel dan muntah hebat. Isi perutnya terkuras habis, tapi rasa pahit pengkhianatan kini memenuhi seluruh jiwanya. Dia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat pasi, matanya memerah. Wanita yang balas menatapnya bukanlah lagi Hana yang tenang dan berduka. Wanita di cermin itu adalah wanita yang telah dibohongi, dikhianati, dan dihancurkan. Dan dia tidak akan tinggal diam. Hana mencengkeram tepi wastafel. Air dingin yang ia basuhkan ke wajahnya tidak mampu mendinginkan api amarah yang membakar di dalam dadanya. Pengkhianatan ini terlalu besar, terlalu terstruktur. Farid tidak hanya meninggalkannya, dia memalsukan kematiannya sendiri. Malam ini, Hana yang lama telah mati terkubur bersama kebohongan mereka. Yang tersisa adalah seorang ibu yang akan berjuang merebut kembali apa yang menjadi haknya dan hak putrinya. Hana mengambil ponsel Ibu Ambar, rasa jijik menjalari tangannya. Dia harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia harus menjadi Hana yang sama seperti tadi pagi. Dia mematikan ponsel itu dan menyelipkannya di bawah tumpukan kain di keranjang cuciannya, tempat yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun. Hanya beberapa menit setelah dia menyembunyikan ponsel itu, ponselnya sendiri yang ada di meja makan berdering. Hana terlonjak kaget. Layarnya menunjukkan nomor tidak dikenal. Dengan ragu dia mengangkatnya. Halo. Assalamualaikum. Hana. Ini Ibu. Suara Ibu Ambar terdengar panik. Sengau. Hana, tolong ponsel Ibu. Apa tertinggal di rumahmu? Hana memejamkan mata sejenak,
mengumpulkan seluruh kekuatan aktingnya. Waalaikumsalam, Bu. Ponsel? Sudah Hana lihat di sofa, Bu. Di bawah bantal, di celah-celahnya tidak ada. Cari lagi, Hana. Cari yang benar. Pasti di situ, bentak Ibu Ambar. Hana berpura-pura kaget. Benar-benar tidak ada, Bu. Mungkin jatuh di jalan. Ya sudah. Maaf merepotkanmu malam-malam, Hana. Ibu panik sekali. Telepon ditutup. Kebohongan pertamanya berhasil. Kepanikan Ibu Ambar barusan menegaskan segalanya. Ada sesuatu di dalam ponsel itu yang bisa menghancurkan Ibu Ambar. Hana kini sendirian dalam kegelapan apartemennya, tapi pikirannya bekerja lebih cepat. Dia bangkit dan berjalan ke lemari arsip kecil. Dia menarik keluar sebuah map tebal berwarna biru, polis asuransi jiwa Farid. Dia membukanya. Angka yang tertera di sana sangat besar, miliaran rupiah. Polis itu dibeli Farid setahun sebelum kecelakaannya. Penerima manfaat, Hana istri 50% dan Lala anak 50%. Tapi Hana tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Dia teringat percakapannya dengan Ibu Ambar sebulan setelah pemakaman. Ibu Ambar datang membawa setumpuk dokumen, meyakinkannya untuk menyerahkan bagian Lala ke rekening khusus atas nama Ibu Ambar. Hana yang lugu menandatangani surat kuasa. Sisanya yang jauh lebih besar masuk rekening Ibu Ambar, rekening yang katanya untuk dana pendidikan Lala. Dana pendidikan, gumamnya. Dana pendidikan untuk anak Farid yang lain. Dana untuk kehidupan baru mereka yang dibangun di atas kuburan palsunya. Mereka telah mengambil segalanya. Mereka pikir dia bodoh. Mereka salah besar. Hana tidak bisa tidur. Dia duduk di meja makan dengan laptop tuanya dan ponsel Ibu Ambar. Dia menghubungkan ponsel itu ke laptopnya. Dia mulai menyalin folder demi folder ke dalam flash disk. Pertama, galeri foto. Di dalam folder tersembunyi yang diberi nama, proyek renovasi, dia menemukan puluhan foto Farid bersama Vina dan anak laki-laki itu. Selanjutnya, riwayat obrolan antara Ibu Ambar dan Farid, dan Ibu Ambar dan Vina. Percakapan itu merinci segalanya. Rencana awal, pembagian uang, bahkan keluhan Vina. Kemudian dia beralih ke email. Di folder draft, sebuah email yang belum terkirim membuat darah Hana berdesir. Subjeknya, pelunasan SK. Isi draft email itu singkat, Dr. Haji terima kasih atas bantuannya 2 tahun lalu. Sertifikat kematian atas nama F sudah sangat membantu. Saya akan transfer sisa pembayaran terakhir untuk jenazah yang tidak teridentifikasi. Itu sesuai kesepakatan kita. Kejahatan ini jauh lebih dalam dan kotor dari yang bisa dia bayangkan. Lalu dia menemukan alamat di Kali Biru, tempat Farid bersembunyi. Terakhir, notifikasi kontraktor V, villa baru sudah siap huni, sertifikat sudah beralih nama penuh. Lusa Ibu sudah bisa mulai memindahkan aset-aset. Ibu Ambar berencana kabur kurang dari 48 jam lagi. Pukul 8 pagi, Hana menelepon sahabatnya sejak kuliah, Farah, seorang pengacara muda. Far, aku butuh bantuanmu. Ini gila. Farid masih hidup. Hana menceritakan semuanya dalam satu tarikan napas panik. Oke, Han, tenang. Jangan panik. Bawa semua buktinya ke kantorku sekarang. Ding dong, ding dong, ding dong. Bel apartemen Hana berbunyi dengan paksa. Hana terlonjak. Far, dia di sini. Ibu Ambar di depan pintuku. Hana mengintip. Wajah Ibu Ambar terlihat pucat dan tegang. Hana menutup telepon sebelum Farah bisa protes. Dia membuka pintu, memasang wajah paling mengantuk yang dia bisa. Ibu Ambar langsung mendorong pintu, melangkah masuk, dan menuju sofa. Ponsel Ibu pasti di sini, Hana. Ibu yakin. Bantal-bantal sofa dilempar ke lantai. Kamu bohong, bentak Ibu Ambar, matanya menyala. Kamu menemukannya kan? Kamu mengambilnya? Hana berhasil memainkan peran kaget. Menyembunyikan apa? Bu, kenapa Ibu jadi begini? Ibu Ambar akhirnya mundur, tapi tatapannya berhenti di pintu kamar Hana yang sedikit terbuka, tempat keranjang cucian tersembunyi. Kenapa kamu gugup sekali, Hana? Tanyanya pelan. Kamu tidak menyembunyikan sesuatu dari Ibu,
kan? Setelah memberikan tatapan dingin penuh perhitungan, Ibu Ambar pergi, meninggalkan Hana dengan kecurigaan besar yang menggantung di udara. Setengah jam kemudian, Hana sudah berada di ruang kerja Farah. Farah, setelah melihat flash disk dan draft email, berkata, "Ini kejahatan level tinggi. Kita butuh bukti visual real time yang didapat secara legal." Mereka memutuskan untuk pergi ke Kali Biru. Mereka tiba menjelang makan siang dan memarkir mobil di bawah pohon, mengawasi alamat target. Tepat pukul 3 sore, pintu rumah terbuka. Vina, wanita dari foto, melangkah keluar menggandeng seorang anak laki-laki berseragam sekolah. Lalu, seorang pria melangkah keluar ke teras, memegang cangkir kopi. Dia sedikit lebih gemuk dengan kumis tipis, tapi Hana akan mengenalinya di mana saja. Itu Farid. "Han, rekam sekarang," desak Farah. Hana mengangkat ponselnya, menekan tombol rekam. Dia memperbesar gambar, wajah Farid memenuhi layarnya. Seolah merasakan ada yang mengawasinya, Farid tiba-tiba berhenti tersenyum. Dia menoleh perlahan, fokus pada mobil Hana. Mata mereka bertemu. Wajah Farid berubah dari santai menjadi horor. "Farah, dia melihat kita," bisik Hana ngeri. Farid berteriak, "Vina, masuk," dan berlari ke dalam rumah. Jalan sekarang," teriak Hana. Farah menginjak pedal gas dalam-dalam. Mereka berhasil merekam bukti, tetapi kini mereka dikejar. Mereka tiba di pos polisi kecil yang sepi, bertemu dengan Inspektur Rahman. Farah mempresentasikan semua bukti, diakhiri dengan video legal yang baru direkam Hana. Inspektur Rahman mengangguk. "Video ini adalah kuncinya. Ini memberi kami dasar hukum untuk bergerak cepat." Tiba-tiba, ponsel Rahman berdering. Setelah mendengarkan, wajahnya serius. Ibu Ambar baru saja memesan 3 tiket pesawat sekali jalan ke Singapura untuk penerbangan terakhir malam ini pukul 9. Mereka kabur malam ini. Ketegangan di ruangan itu terasa menyesakkan. "Kita harus menangkap mereka berdua sekaligus," kata Inspektur Rahman. "Tapi di mana?" tanya Farah. Rahman menatap lurus ke mata Hana. "Mereka panik soal ponsel itu, dan mereka panik soal Anda. Hana, Anda adalah satu-satunya umpan yang pasti akan mereka datangi. Kita akan menjebak mereka di rumah lama peninggalan Farid." Farah khawatir, namun Hana mengangguk. Bayangan 2 tahun hidupnya yang terbuang sia-sia mengalahkan rasa takut itu. "Apa yang harus saya lakukan?" Hana berdiri sendirian di teras rumah kosong yang gelap, memegang ponsel Ibu Ambar. Melalui air pH tersembunyi, dia mendengar instruksi Inspektur Rahman. Dia menelepon Ibu Ambar, suaranya gemetar. "Ibu, ini ponselnya. Tadi ada telepon dari nomor Farid sayang." Hana takut. "Hana ada di rumah lama?" Ibu Ambar langsung merespons dengan suara dingin. "Bagus. Kamu pintar. Tetap di sana. Bawa ponsel itu. Ibu akan ke sana sekarang." 20 menit kemudian, sedan mewah Ibu Ambar tiba. "Mana ponselnya?" bentak Ibu Ambar. Dia merebut ponsel itu, menghela napas lega. "Kamu akhirnya tahu?" tanya Ibu Ambar, tertawa kering. "Ya, Farid masih hidup." "Tentu saja dia masih hidup. Dia menikahimu hanya karena kasihan. Dan kami merencanakan semuanya dengan sempurna. Uang asuransimu itu milik kami." Ibu Ambar dengan bangga menceritakan tentang jenazah tanpa nama dari kamar mayat dan dokter haji, dan sekarang, desisnya, mengangkat tas tangannya yang berat, "Kamu tahu terlalu banyak." Tepat saat Ibu Ambar mengayunkan tas itu, suara panik Farid merobek keheningan. "Ibu, jangan. Polisi, aku rasa aku diikuti." Tiba-tiba, seluruh halaman bermandikan cahaya. Lampu sorot menyala, dan belasan petugas bersenjata muncul mengepung teras. "Angkat tangan, kalian sudah dikepung," teriak Inspektur Rahman. Tas Ibu Ambar jatuh. Farid menatap lurus ke arah Hana, wajahnya penuh kengerian mutlak. Hana mengambil langkah maju, mengangkat tangannya, memperlihatkan air pH kecil. "Pengakuan Anda sudah terekam, Bu. Semuanya." Ibu Ambar dan Farid diborgol, digiring menuju mobil polisi. 1 tahun kemudian, Hana duduk di pantai, menatap Lala yang tertawa di tepi ombak.
Semua asetnya telah kembali, keadilan ditegakkan. Dia membuka galeri foto, menekan folder lama, dan dengan satu gerakan mantap, dia menghapus foto pernikahannya dengan Farid. Dia bebas. Malamnya, dia membakar kartu pos ancaman terakhir dari Ibu Ambar, melihat kertas itu menjadi abu. Misteri telah usai. Dia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara asin yang segar. Dia bebas. Setelah mobil polisi yang membawa Farid dan Ibu Ambar pergi dari halaman rumah kosong itu, ketegangan yang menyesakan tiba-tiba tergantikan oleh keheningan malam yang dingin. Adrenalin Hana mereda, meninggalkan kelelahan yang ekstrim. Kakinya terasa goyah. Farah segera merangkulnya. "Kamu luar biasa, Han." "Itu sudah berakhir," bisik Farah. Inspektur Rahman mendekat, wajahnya menunjukkan rasa hormat. "Ibu Hana, terima kasih atas keberanian Anda. Pengakuan yang kami rekam malam ini, bersama dengan semua bukti digital, sudah cukup untuk menahan mereka tanpa jaminan. Anda tidak perlu khawatir lagi." Hana hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dia tidak menangis karena kesedihan, melainkan karena kelegaan dan syok yang tertunda. Rahman meminta seorang petugas untuk mengantar Hana dan Farah kembali ke mobil mereka. Dalam perjalanan kembali, Farah memeluk Hana erat. "Pulang. Tidur. Besok, kita mulai proses hukum untuk merebut kembali semua yang menjadi hakmu dan Lala." 8 bulan yang panjang dan melelahkan berlalu, dipenuhi dengan pertemuan hukum, wawancara, dan persiapan sidang. Akhirnya, hari itu tiba, sidang putusan. Ruang sidang dipenuhi oleh media dan publik yang haus akan drama. Hana, mengenakan jilbab abu-abu rapi, duduk di kursi saksi. Di seberangnya, Ibu Ambar tampak menua dan dingin, sementara Farid terlihat kurus dan cemas. Dipandu oleh Farah, Hana menceritakan kembali kisah penemuan ponsel, pesan-pesan gelap, sertifikat kematian palsu, hingga pengakuan Ibu Ambar di teras rumah. Saat giliran Ibu Ambar mencoba menanyakan silang, Ibu Ambar bertanya dengan suara menusuk, "Apakah kamu masih mencintai putraku, Hana?" Hana membalas tatapan Ibu Ambar dengan tenang, tatapan yang kini penuh kekuatan dan kepastian. "Saya mencintai seorang pria yang saya pikir telah meninggal." "Pria yang duduk di sana," kata Hana, menunjuk ke Farid, "adalah penipu. Cinta saya telah mati bersamanya, 2 tahun yang lalu." Ruang sidang hening. Farid menundukkan kepalanya, tidak mampu menatap Hana. Kesaksian itu menjadi titik balik, menenggelamkan semua pembelaan Ibu Ambar. Malam itu, setelah Hana menghapus foto pernikahan Farid dan Lala tertidur pulas, dia menyadari ada satu hal lagi yang harus diselesaikan. Dia berjalan ke laci dapur, mengeluarkan kartu pos yang baru dikirim Farah dari pos. Tulisan tangan Ibu Ambar terukir jelas, "Kamu akan membayar ini." Ancaman itu terasa seperti bisikan terakhir dari masa lalu yang beracun. Hana memandang kartu pos itu di bawah cahaya lampu dapur yang remang. Ini bukan lagi ancaman, melainkan pengakuan akan kekalahan. Dengan ketenangan yang baru dia temukan, Hana menyalakan kompor gas. Api biru kecil menyala. Dia memegang kartu pos itu di atas api, dan dalam beberapa detik, kertas murahan itu mulai melengkung, berubah menjadi hitam, dan akhirnya menjadi abu. Dia membiarkan abu itu jatuh ke wastafel piring stainless steel, lalu menyiramnya dengan air. Dia kembali ke teras rumah pantainya, menatap bulan purnama yang bersinar terang di atas lautan yang tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara asin yang segar. Semua benar-benar selesai. Setahun setelah putusan pengadilan, Hana benar-benar bangkit. Semua aset yang dibekukan telah cair dan dikembalikan, memberinya modal yang cukup. Bisnis kue keringnya, kue kering Pelangi Lala, berkembang pesat. Ia memutuskan untuk menjual rumah pantai kecil yang ia beli, dan membeli rumah yang lebih stabil sedikit di daratan, sekaligus menyewa ruko kecil di pusat kota pinggir pantai. Siang itu, Hana berdiri di depan ruko barunya yang cerah, mengawasi 2 tukang yang memasang papan nama baru. Ruko itu dicat warna-warna pastel yang ceria, merah muda, kuning mentari, dan biru langit, persis seperti jilbab-jilbab yang kini sering ia kenakan. "Tolong pastikan papan namanya lurus ya, Pak," kata Hana, suaranya kini penuh otoritas bisnis, jauh dari kegugupan masa lalu. Dia memegang secangkir kopi, mengamati logo usahanya,
siluet Lala yang sedang tertawa dengan kue kering di tangan. Pintu kaca ruko itu mencerminkan bayangannya. Seorang wanita yang kini tampak lebih tegas, lebih bahagia, dan sangat mandiri. Seminggu kemudian, kue kering pelangi Lala resmi dibuka. Toko itu segera ramai dikunjungi pembeli. Sore hari, setelah keramaian mereda, Hana duduk di salah satu meja kecil toko bersama Farah. Rak-rak kayu yang penuh dengan toples-toples berisi kue kering berwarna-warni menjadi latar belakang mereka. "Kau lihat ini, Han," kata Farah sambil menyesap kopi, matanya berbinar bangga. "Semua ini milikmu. Kau membangun ini dari nol, bahkan setelah apa yang terjadi." Hana tersenyum. "Berkat dukunganmu, Far. Dan juga Lala." Mereka beralih membahas rencana sekolah Lala. "Aku berencana menyekolahkannya di sekolah terbaik di sini, yang berorientasi alam," jelas Hana. "Aku tidak akan membiarkan Lala kekurangan apapun. Keuanganku sudah stabil." Farah mengangguk. "Itu hebat, Han. Tapi bagaimana denganmu? Apa impian Hana yang baru?" Hana menatap langit-langit toko. "Impianku? Melihat Lala bahagia dan tumbuh aman. Dan mungkin suatu hari nanti, menemukan kopi yang lebih enak untuk toko ini." Mereka tertawa, merayakan babak baru kehidupan mereka. Keesokan paginya, saat Hana sedang sibuk mengatur inventaris, seorang pria masuk ke toko. Dia mengenakan kemeja linen bersih dan celana panjang, membawa kantong kertas berisi biji kopi. Namanya Adam, pemasok kopi lokal yang baru saja ia hubungi. Adam adalah pria yang pendiam dan serius, dengan pembawaan yang tenang, mengingatkan Hana pada ketenangan yang ia cari. "Selamat atas pembukaannya, Bu Hana," kata Adam, suaranya dalam dan lembut. "Kopinya enak, tapi saya punya biji Arabica pilihan dari dataran tinggi yang mungkin cocok dengan rasa kue kering Anda yang khas." Hana mendengarkannya dengan penuh perhatian. "Terima kasih, Pak Adam. Saya sangat menghargai saran Anda." Adam tersenyum tipis, sorot matanya menunjukkan rasa hormat yang tulus. "Semua orang di sini kagum dengan keberanian Anda. Saya senang melihat Anda berhasil." Dia meletakkan kantong kopi itu di meja kasir. "Saya harap ini menjadi awal dari sesuatu yang hebat." Hana balas tersenyum, merasakan kehangatan yang berbeda, bukan romansa yang terburu-buru, melainkan benih persahabatan yang kuat, dibangun di atas rasa hormat dan keberanian. Dia tahu, babak baru kehidupannya baru saja dimulai, dan dia tidak lagi sendirian. Beberapa minggu berlalu sejak kunjungan Adam. Kopi Arabica yang ia tinggalkan memang luar biasa, sangat cocok dengan kue kering coklat khas Hana. Hari itu, Adam kembali ke toko, bukan hanya untuk mengantar pasokan baru, tetapi juga untuk melakukan sesi pencicipan rasa resmi. Mereka duduk di area toko yang sepi, dikelilingi toples kue kering, aroma kopi baru memenuhi udara. Adam dengan sabar menjelaskan asal-usul setiap biji kopi dan bagaimana metode pemanggangan memengaruhi rasa. Hana, yang biasanya cepat gelisah saat berinteraksi dengan pria asing, menemukan dirinya sepenuhnya nyaman. Dia tidak tertekan untuk mengisi keheningan. Keheningan di antara mereka terasa damai dan jujur. Ketika Adam secara tidak sengaja menyebutkan bahwa dia juga seorang ayah tunggal yang membesarkan seorang putra, Hana merasakan koneksi baru yang mendalam, dibangun di atas perjuangan yang sama. "Kita sama-sama tahu," kata Hana pelan, menatap biji kopi di tangannya, "betapa berharganya kemandirian itu setelah semua yang kita lalui." Adam mengangguk, sorot matanya lembut dan pengertian. "Dan betapa berharganya tawa anak-anak." Pagi di hari pertama Lala masuk sekolah barunya di sekolah alam terasa cerah namun tegang. Hana, mengenakan jilbab kuning mentari yang cerah, memeluk Lala di gerbang sekolah yang dikelilingi pepohonan rindang. Lala bersemangat, berlari menuju teman-teman barunya, tetapi Hana merasakan kelegaan yang campur aduk dengan sedikit kekosongan setelah mengucapkan selamat tinggal. Hana kembali ke tokonya untuk menyibukkan diri. Siangnya, tokonya sepi setelah jam makan siang. Ketika Hana sedang menghitung pemasukan di meja kasir, pintu toko berbunyi. Adam masuk, membawa sebuah kantong kertas kecil yang ditaruhnya di atas meja. "Saya tahu ini hari besar untuk Lala," katanya dengan senyum tipis yang hangat. "Saya melewati taman dan teringat padanya.
Di dalam kantong itu ada sebuah buku cerita bergambar tentang petualangan di hutan. Untuk menginspirasinya setelah hari pertama yang sukses. Jelas Adam. Hana menatap buku itu, kemudian menatap Adam. Bukan sekadar kopi, dia membawa perhatian yang tulus. Rasa terima kasih yang dalam muncul di hati Hana. Terima kasih, Adam. Ini sangat berarti. Lala pasti akan sangat menyukainya. 2 bulan kemudian, bisnis kue kering Pelangi Lala telah mencapai titik di mana ruko kecil itu mulai terasa sesak oleh toples dan keramaian. Permintaan kopi Adam dari pelanggan yang berkunjung juga meningkat drastis. Setelah berdiskusi panjang dengan Farah, Hana mengambil keputusan besar, merenovasi sebagian ruko untuk menciptakan sudut kafe kecil yang nyaman. Dia ingin menciptakan tempat di mana orang bisa menikmati kue keringnya dengan kopi terbaik. Pagi itu, Hana berdiri bersama Adam, mengamati denah lantai yang digambar Farah. Aku ingin kafe ini mencerminkan ketenangan dan integritas, jelas Hana pada Adam. Sesuatu yang sederhana, fokus pada kualitas, seperti biji kopimu. Adam tersenyum, melihat kepercayaan yang diberikan Hana padanya, kepercayaan yang tidak terburu-buru, tetapi tumbuh dari pengalaman pahit. Ini akan berhasil, Hana, katanya, matanya menunjukkan keyakinan. Kue keringmu dan kopiku adalah kombinasi yang jujur. Dan kejujuran selalu berhasil pada akhirnya, meskipun butuh waktu untuk membuktikannya. Proyek renovasi berlangsung selama 3 minggu yang intens. Hana dan Adam menghabiskan hampir setiap sore bersama di ruko, mengawasi para tukang dan memastikan setiap detail sesuai dengan visi mereka. Dinding kafe dicat ulang dengan perpaduan warna biru muda dan kuning pucat, yang serasi dengan jilbab cerah Hana. Sudut kafe kecil itu ditata dengan meja dan kursi kayu minimalis, dengan pencahayaan hangat yang menonjolkan toples-toples kue kering yang berwarna-warni. Suatu sore, Hana berdiri di tengah kafe yang hampir jadi itu, mengenakan jilbab biru pastel andalannya, memegang denah lantai yang kini penuh coretan. Adam berdiri di sampingnya, menguji pegangan pada meja bar kopi yang terbuat dari kayu jati. Aku suka kayu ini, Adam. Kesannya jujur dan kokoh, kata Hana, tersenyum puas. Adam mengangguk. Kafe ini mencerminkan dirimu, Hana. Kuat di dasar, tapi penuh warna dan harapan di permukaan. Suasana terasa ringan, penuh antisipasi akan babak baru yang akan segera dimulai. Seminggu setelah kafe dibuka, Adam datang ke toko hanya untuk minum kopi, tapi kemudian menawarkan diri untuk membantu Hana mengambil Lala dari sekolah alam. Pukul 3 sore, mereka berdiri bersama di gerbang sekolah, disinari cahaya matahari sore yang hangat. Lala berlari keluar, langsung memeluk ibunya, lalu menyapa Adam dengan akrab. Om Adam, ada kopi baru hari ini? Adam tertawa dan mengacak rambut Lala. Sambil menunggu putra Adam datang, mereka berbicara serius tentang bisnis. Perizinan kafe itu agak rumit, Han. Aku bisa bantu kontak temanku di dinas perizinan. Mereka tahu cara mempercepat proses untuk bisnis mikro, tawar Adam. Hana memandang Adam, menghargai bukan hanya bantuannya tetapi juga caranya yang tidak memaksa. Terima kasih, Adam. Aku tidak tahu bagaimana aku akan mengurus semua ini sendirian. Adam menatap Hana dengan pandangan penuh pengertian. Kita tidak sendirian, Hana. Kita adalah sebuah tim, meski hanya sebagai sesama orang tua tunggal dan rekan bisnis. Kita punya tujuan yang sama, menciptakan stabilitas untuk anak-anak kita. Itu adalah ikatan yang sangat kuat. Popularitas, kue kering Pelangi Lala, menarik perhatian media lokal. Seminggu kemudian, seorang jurnalis dari majalah bisnis terkemuka datang untuk mewawancarai Hana. Wawancara dilakukan di sudut kafe yang baru, dengan latar belakang toples kue kering dan mesin kopi yang mengeluarkan uap. Jurnalis itu bertanya tentang perjalanannya dari seorang ibu rumah tangga yang berduka menjadi pemilik bisnis yang sukses. Hana, mengenakan jilbab kuning mentari yang memberinya aura cerah, menjawab dengan tenang dan lugas. Dia berbicara tentang pentingnya kemandirian finansial bagi wanita, kekuatan yang ia temukan melalui putrinya, dan nilai kejujuran dalam berbisnis. Dia dengan cerdik menghindari pertanyaan-pertanyaan sensitif tentang masa lalunya, hanya menyebutnya sebagai masa sulit yang penuh pengkhianatan. Ketika ditanya kunci suksesnya, Hana tersenyum,
menunjuk logo Lala yang tertawa di papan nama. Kunci suksesku adalah integritas dan tidak pernah membiarkan orang lain mendefinisikan batas kemampuanku. Kisahku bukan tentang korban. Ini tentang bangkit. Artikel tentang Hana dan kue kering pelangi Lala terbit di majalah bisnis seminggu kemudian. Dampaknya luar biasa. Pelanggan membanjiri ruko, banyak yang datang karena terinspirasi oleh kisahnya, kisah tentang bangkit dari pengkhianatan. Malam itu, Hana menutup toko dengan kelelahan yang menyenangkan. Dia duduk di meja kasir, dikelilingi toples-toples kosong, mencoba membuat pesanan bahan baku berikutnya di laptopnya. Teleponnya berdering, itu Farah. Kau luar biasa, Han. Omzetmu melonjak 200% dalam sehari. Sekarang, kita perlu membicarakan skala bisnis. Kau butuh manajer, Han. Kau tidak bisa melakukan semuanya sendiri lagi. Hana menghela napas, melihat tumpukan faktur yang harus ia proses yang tingginya mencapai 2 kali lipat dari biasanya. Aku tahu, Far. Tapi aku takut menyerahkan kendali. Aku ingin orang yang kupercaya sepenuhnya, seseorang yang memiliki integritas sejati. Keesokan paginya, Adam datang tidak hanya dengan biji kopi, tetapi juga dengan proposal yang tertulis rapi dalam sebuah map kulit tipis. Mereka duduk di sudut kafe yang baru, cahaya pagi yang hangat menyinari meja kayu jati mereka. Adam menyerahkan dokumen yang berjudul Kemitraan Distribusi Logistik. Farah benar, Hana. Kamu butuh bantuan. Aku ingin membantu bukan hanya sebagai pemasok, tapi sebagai rekan yang terintegrasi penuh. Biarkan aku mengurus seluruh rantai pasokan bahan baku, pergudangan, dan logistik untuk kafe dan bisnismu yang berkembang ini. Dengan begitu, kamu bisa fokus pada produksi, kualitas resep, dan Lala. Hana terdiam membaca proposal itu. Dokumen itu sangat detail dan profesional. Mencakup semua aspek pengeluaran dan akuntabilitas, menunjukkan komitmen nyata yang melebihi sekadar persahabatan. Aku tidak bisa membayar manajer sekarang, Adam, kata Hana hati-hati, pandangannya tidak lepas dari dokumen itu. Adam tersenyum tipis, sorot matanya yang tenang menghilangkan keraguan Hana. Kita tidak bicara soal gaji. Kita bicara soal persentase keuntungan yang adil. Ini kemitraan, Hana. Kita berinvestasi pada stabilitas satu sama lain. Aku percaya pada integritasmu dan kualitas kue keringmu. Kita adalah kombinasi yang jujur. Hana menerima proposal Adam dengan jabat tangan yang kuat. Beberapa malam kemudian, sebagai tanda syukur, Hana mengundang Adam untuk makan malam ringan di rumah barunya yang tenang, sedikit jauh dari hiruk-pikuk pantai. Hanya mereka berdua dan anak-anak mereka, Lala dan putra Adam, Raka, yang kini sudah akrab bermain bersama. Setelah Lala dan Raka selesai bermain dan tidur, Hana dan Adam duduk di teras kecil di halaman belakang. Langit bertabur bintang, dan aroma laut yang samar terbawa angin, memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan. Terima kasih, Adam. Ini bukan hanya tentang bisnis, kata Hana pelan, menyerahkan secangkir teh hangat padanya. Ini tentang membangun fondasi yang kokoh untuk anak-anak kita, di atas dasar yang kuat. Aku tidak pernah merasa seaman ini dalam membuat keputusan bisnis besar. Adam menyesap tehnya, matanya menatap bulan. Keputusan besarmu adalah membongkar kebohongan besar itu, Hana. Sisanya hanyalah detail yang bisa kita kelola bersama. Kita melakukannya dengan baik. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, menikmati kesuksesan yang mereka raih dari awal yang begitu pahit. Mereka tidak membahas masa lalu, mereka hanya merencanakan pengiriman biji kopi Arabica berikutnya dan koordinasi pertemuan orang tua di sekolah alam Lala minggu depan.